Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Reza Hidayat. Buat kalian yang sudah bergabung, terima kasih banget. Dan yang belum bergabung, mari kita gabung dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, kemarin saya sudah menceritakan alur cerita film Shaolin Soccer yang pertama. Dan insya Allah yang kedua saya akan lanjutkan ceritanya. Oke, tak perlu banyak basa-basi, mari kita lanjut ke ceritanya. Pung sangat terkejut karena melihat Sing yang sedang berkelahi dan dikelilingi oleh preman-preman yang ada di situ. Ketika preman itu mulai mengajar Sing, lalu Sing mengangkat kakinya di depan wajah preman itu. Lalu apa yang terjadi? Preman itu rambutnya udah kayak mirip Ultraman karena kena hembusan kekuatan si kaki besi. Sungguh sangat luar biasa. Belum juga memukul preman itu. Preman itu sudah ketakutan sangat luar biasa. Dan preman itu melempar bola kepada Sing, lalu Sing seketika mengangkat kakinya dan menendang bola itu ke preman-preman itu. Dan apa yang terjadi? Preman itu seketika berterbangan. Sungguh luar biasa bohongnya. Satu persatu preman itu mulai kabur dan ketakutan. Sing membeli minuman, lalu Sing duduk. Setelah Sing duduk, lalu ada Fung menghampiri Sing. Lalu Fung berkata, "Coba aku lihat kakimu." Fung berkata, "Sungguh luar biasa kakimu." Fung berkata kepada Sing, "Bagaimana kalau kungfu bisa disatukan dengan sepak bola?" Dan Sing berkata, "Oke, saya setuju dengan itu." Fung dan Sing sepakat kalau dia bakal menyatukan kungfu dan sepak bola. "Oke, jika setuju, setidaknya kamu punya sepatu," Fung berkata kepada Sing. Lalu Sing mendatangi Amoy. Sing berkata, "Mana sepatu aku?" Lalu Amoy menjawab, "Sepatu kamu sudah saya buang." Sing kecewa, ternyata sepatunya sudah Amoy buang. Pas Sing mau pulang, lalu Amoy melempar sepatunya dan ternyata sepatu itu masih ada dan malah dijahit dengan motif Hello Kitty. Sing mendatangi kakak pertamanya untuk ditawari bermain sepak bola. Lalu apa yang terjadi? Kakak pertamanya menolak tawaran Sing dan berkata, "Pergilah kamu dan jangan kesini lagi." Kakak pertamanya marah karena dia baru saja dipecat. Dan Sing mencoba mendatangi kakak keempatnya yang sudah menganggur 6 bulan. Tapi sayang, kakak keempatnya juga menolaknya untuk bermain sepak bola. Tak sampai di situ, Sing dan Pung mendatangi si kakaknya yang ketiga yang bekerja di perkantoran. Lagi-lagi si kakak yang ketiga menolakannya. Ia berkata sekarang zaman sudah modern dan kungfu sudah tidak berguna lagi. Tak putus asa sampai di situ, lalu Sing dan Pung mendatangi si Adi yang keenam. Lagi-lagi si Adi yang keenam menolaknya karena alasannya karena dia sudah tidak bisa memakai jurus kungfu karena keberatan badannya. Mungkin si Adi keenam itu kegemukan karena kebanyakan makan ciki. Lagi-lagi Sing dan Pung gagal untuk merekrutnya untuk menjadi pemain sepak bola. Dan yang terakhir Sing mendatangi si kakak yang kedua. Lagi-lagi si kakak yang kedua menolaknya dengan alasan dulu dia kecewa karena dulu pernah masuk sekolah kungfu. Dan dia tidak memilih untuk belajar sekolah sehingga kini nasibnya hanya menjadi tukang cuci piring. Lalu si kakak yang kedua marah dan mengusir Sing dan Pung sambil melayangkan pisaunya. Lalu kakak-kakaknya memandangi foto kebersamaan waktu dulu dan mungkin merasa kangen kebersamaannya waktu dulu. Dan ketika Sing duduk dan melamun di atas gedung, lalu mereka tiba-tiba datang dan setuju untuk menjadi pemain sepak bola. Disitulah terbentuknya sepak bola kungfu Shaolin Soccer.
Setelah mereka sepakat untuk bermain sepak bola, lalu latihan pertama dimulai dan Sing merebut bola itu. Lalu dia menendangnya dengan si kaki besinya dan lihat bola itu tidak datang-datang sampai ada yang bermain kartu dan ada yang duduk dan ada yang nelpon. Entah kemana bola itu tidak datang-datang. Sungguh luar biasa kakinya. Setelah bola itu jatuh dari langit, lalu mereka berlari dan merebut bola itu. Dagdingdung, nggak tahu mereka menendang apa, dan tiba-tiba si Pung meniupkan kulitnya, lalu berkata, "Woi, bola itu di sana." Lalu Pung memisahkan Sing untuk latihan sendiri, karena takut bolanya ditendang ke atas dan tidak datang lagi. Pung lalu memberikan sebuah telur kepada Sing untuk supaya bisa mengendalikan kakinya. Lalu tiba-tiba Sing memecahkan telurnya karena tidak bisa mengendalikan kakinya. Dan tiba-tiba si gendut datang dan terbang untuk mengambil telur kesayangannya sampai memakan tali sepatu Sing. Dan Sing lalu mencoba menendang telur lagi dan ternyata telur itu pecah lagi. Lalu si gendut berlari untuk mengambil telur itu lagi. Lalu Sing sengaja melempar telurnya ke kakak yang ketiga, supaya telur yang pecah di tangannya tidak dimakan oleh si gendut. Dan seketika si gendut melihat itu lalu memakan telur yang ada di mulut si kakak ketiga itu. Sungguh lucu banget. Coba lihat teman-temannya hanya melongo dan ada yang merekamnya. Sungguh lucu banget. Lalu Pung memisahkan Sing untuk latihan sendiri. Lalu Pung duduk dan melihat timnya untuk berlatih. Lalu tiba-tiba air minumnya bergetar. Dan ternyata getaran itu berasal dari tendangan Sing yang sedang latihan dan menendang bola ke arah tembok itu. Lalu Pung dan timnya sangat terkejut melihat itu.